Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 63. Lalu apakah wasiat Paman Lin sebelum meninggal juga disampaikan kepada saudara Ling Hu untuk diteruskan kepada sepupu Pingxi? Tanya Wang Jiajun lebih lanjut. Benar, tidak salah, jawab Ling Hu Chong. Kalau begitu, di mana kitab pedang penakluk iblis milik pamanku itu? Apa katamu? Bentak Ling Hu Chong sambil melonjak bangun. Khawatir Ling Hu Chong menyerang dirinya, Wang Jiajun pun mundur 2 langkah, lalu berkata, kitab pedang penakluk iblis yang diminta Paman Lin untuk kau serahkan pada sepupu Pingxi, kenapa sampai sekarang belum kau lakukan? Sungguh gusar perasaan Ling Hu Chong mendengar tuduhan itu. Siapa yang bilang kalau kitab pedang penakluk iblis ada padaku? Siapa yang bilang, kalau wasiat Paman Lin berupa kitab itu? Teriaknya dengan suara gemetar. Jika tidak benar, kenapa kau terlihat begitu khawatir? Cara bicaramu saja sudah gemetaran, ujar Wang Jiajun sambil tertawa mengejek. Ling Hu Chong berusaha menahan diri. Ia pun bertanya, saudara Wang berdua, saat ini aku adalah tamu keluarga kalian. Apa yang kau lakukan ini apakah karena disuruh kakekmu, ayahmu, atau kalian sendiri? Aku hanya iseng bertanya, kenapa harus panik, ujar Wang Jiajun. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kakek dan ayahku. Hanya saja ilmu pedang penakluk iblis sangat disegani di dunia persilatan. Secara mendadak Paman Lin meninggal dunia dan kitab pusaka yang selalu dibawanya ikut lenyap. Sebagai keluarga terdekat sudah tentu kami ingin mengusutnya. Apakah adik Lin yang menyuruhmu bertanya kepadaku? Kenapa bukan dia yang bertanya langsung, desak Ling Hu Chong. Hehe, sepupu Pingxi adalah adik seperguruanmu. Mana mungkin dia berani bertanya terus terang kepadamu, ujar Wang Jiajun sambil tertawa. Ling Hu Chong pun berkata sambil tertawa dingin, dengan mengandalkan nama besar keluarga Golok Emas Wang yang termasyur di kota Luoyang ini, kalian bersama-sama hendak memaksa pengakuanku? Silakan, panggilin Pingxi kemari. Kau adalah tamu kehormatan keluarga Wang kami. Istilah memaksa pengakuan sungguh tidak bisa kami terima, kata Wang Jiajun. Kami bersaudara hanya terdorong rasa ingin tahu saja. Kami hanya iseng bertanya. Kalau saudara Ling Hu sudi menjawab ya syukur, kalau tidak mau, ya apa boleh buat. Baik. Aku tidak mau menjawab. Kalian boleh pergi, sahut Ling Hu Chong ketus. Wang Jiajun dan Wang Jiaju saling pandang dengan perasaan rikuh. Mereka tidak mengira Ling Hu Chong begitu kaku dan secepat itu mengakhiri pembicaraan. Setelah berdehem 2 kali, Wang Jiajun mencoba membuka suara, saudara Ling Hu, kabarnya dalam sekali serang kau bisa membutakan mata 15 orang musuh tangguh. Jurus serangan yang kau mainkan tersebut sangat hebat, dan bisa jadi berasal dari kitab pedang penakluk iblis, bukan? Betapa terkejut hati Ling Hu Chong mendengar tuduhan Wang Jiajun. Keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya saat ia berpikir, selama ini aku hanya bisa heran, mengapa guru, ibu guru, dan adik-adikku semuanya tidak berterima kasih kepadaku karena telah aku selamatkan nyawa mereka di halaman kuil tempo hari, tetapi mereka justru menaruh curiga kepadaku? Sekarang semuanya sudah jelas. Ya, aku tahu sekarang. Ternyata mereka yakin kalau aku telah menggelapkan kitab pedang penakluk iblis milik Lin Shenan. Dikarenakan mereka tidak tahu menahu soal ilmu 9 pedang dugu, serta aku sendiri juga menolak menceritakan bahwa ilmu tersebut diajarkan oleh kakek guru Feng, maka sewaktu menyaksikan ilmu pedangku yang secara tiba-tiba berkembang sedemikian pesat setelah aku diasingkan di puncak tebing perenungan, dengan sendirinya mereka mengira aku telah mempelajari ilmu pedang penakluk iblis secara diam-diam. Peristiwa meninggalnya Lin Shenan dan munculnya kakek guru Feng boleh dibilang hampir bersamaan. Mereka tidak tahu menahu mengenai kemunculan kakek guru Feng, sedangkan sewaktu Lin Shenan dan istrinya meninggal, hanya aku seorang diri yang menunggui mereka, dan hal ini hampir setiap orang Huashan mengetahuinya. Dengan sendirinya, setiap orang akan menuduh diriku telah menggelapkan kitab pedang penakluk iblis yang merupakan warisan Lin Shenan untuk Lin Pingxi. Sayang sekali. Guru, ibu guru, dan adik kecil yang telah mengenal sifatku sejak lama mengapa tidak percaya kepadaku? Kalian benar-benar memandang rendah kepada Ling Hu Chong. Seniman dari timur kota. Melihat wajah Ling Hu Chong memancarkan kemarahan, Wang Jiajun kembali mendesak. Nah, ucapanku tadi benar, bukan? Di mana kitab pusaka itu?
Kami tidak bermaksud mengincarnya. Kami hanya ingin mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu sepupu Pingsi. Selesai sudah. Tidak. Aku tidak pernah melihat kitab pedang penakluk iblis, jawab Ling Hu Chong gusar. Paman dan Bibi Lin berturut-turut ditawan dan disiksa oleh orang-orang perguruan Qin Cheng, kemudian oleh Muga Ofengsi bungkuk dari utara. Jika Paman Lin menyimpan kitab tersebut, tentu sejak awal sudah diambil orang-orang itu. Benar juga, ujar Wang Jiajun. Kitab pedang penakluk iblis tak ternilai harganya, mana mungkin Paman Lin menyimpannya di saku dan membawanya kemana-mana? Sudah tentu kitab tersebut disimpan di suatu tempat rahasia. Sebelum mereka wafat, mereka berniat memberitahukan tempat penyimpanannya kepada sepupu Pingsi melalui dirimu. Siapa tahu, hehe. Siapa tahu secara diam-diam kau malah pergi sendiri untuk mengangkangi kitab tersebut, tukas Wang Jiaju melanjutkan ucapan kakaknya. Ling Hu Chong semakin gusar mendengarnya. Sebenarnya ia tidak sudi untuk berdebat lebih lanjut. Namun karena masalah ini sungguh penting, ia pun berusaha menahan diri dan berkata, jika benar Paman Lin memiliki kitab pusaka sehebat itu, tentu beliau menjadi orang yang berjaya di dunia persilatan. Tapi mengapa beliau bisa dikalahkan dan ditangkap hanya oleh beberapa orang murid perguruan Qin Cheng? Hal ini. Sahut Wang Jiaju gelagapan tidak bisa menjawab. Wang Jiajun yang lebih pintar bicara menyahut, itu semua hanya kebetulan. Saudara Ling Hu sendiri sudah mempelajari ilmu pedang penakluk iblis dan mampu mengalahkan 15 penjahat tangguh. Tetapi mengapa melawan kaum gelandangan saja tidak mampu, bahkan dihajar mereka sampai babak belur? Hahaha. Kau memang pandai berpura-pura. Tapi sandiwaramu agak keterlaluan, saudara Ling Hu. Mana mungkin seorang murid pertama perguruan Huashan bisa dihajar kaum gelandangan di kota Luoyang tanpa perlawanan? Tentu di balik itu semua ada penjelasan yang masuk akal. Nah, saudara Ling Hu, kami rasa lebih baik kau mengaku saja. Biasanya Ling Hu Chong tidak peduli dengan segala tuduhan dan menjawab seenaknya. Namun apa yang terjadi sudah menempatkan dirinya sebagai pihak tersangka. Sebenarnya ia tidak takut dicurigai oleh keluarga Golok Emas Wang, tetapi yang ia takutkan adalah dicurigai oleh guru, ibu guru, dan adik kecilnya. Menanggapi itu, ia pun berkata dengan tegas, aku bersumpah selama ini aku, Ling Hu Chong, belum pernah melihat yang namanya kitab pedang penakluk iblis. Wasiat Paman Lin juga sudah kusampaikan kepada adik Lin tanpa mengurangi satu kalimat pun. Jika aku ternyata berbohong dan menipu, aku pantas dihukum mati dan menerima kutukan. Wajahnya terlihat bersungguh-sungguh saat mengucapkan sumpah tersebut. Wang Jiajun tersenyum dan berkata, urusan penting yang menyangkut dunia persilatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan bersumpah saja. Apa kau kira dengan bersumpah maka persoalan ini bisa selesai begitu saja? Saudara Ling Hu terlalu kekanak-kanakan dan menganggap orang lain bodoh. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Tanya Ling Hu Chong sambil berusaha tetap tenang. Maafkan atas kelancangan kami. Namun kami terpaksa harus menggeledah badanmu, saudara Ling Hu, kata Wang Jiaju. Setelah terdiam sejenak, anak muda itu melanjutkan sambil tersenyum mengejek, anggap saja kami seperti para gelandangan yang kemarin mengeroyokmu. Bukankah mereka juga menggerayangi badanmu? Kalian mau menggeledahku? Memangnya aku ini seperti maling, sahut Ling Hu Chong. Mana mungkin kami berani beranggapan demikian, ujar Wang Jiajun. Tapi kalau saudara Ling Hu benar-benar tidak mengambil kitab itu, kenapa harus takut digeledah? Jika kami tidak menemukannya, itu berarti nama baikmu bisa bebas dari segala tuduhan. Baik, sahut Ling Hu Chong sambil mengangguk. Tapi adik Lin dan adik Yu harus dipanggil ke sini biar mereka menjadi saksi. Wang Jiajun khawatir mendengar permintaan itu. Jika ia pergi memanggil Lin Pingsi dan Yu Lingshan, jangan-jangan Ling Hu Chong akan menyergap Wang Jiaju sendirian. Tapi jika mereka pergi bersama, jangan-jangan Ling Hu Chong mendapat kesempatan untuk menyembunyikan kitab tersebut. Maka, ia pun menolak, kalau saudara Ling Hu tidak bersalah, kenapa harus takut digeledah? Ling Hu Chong pun berpikir, sebenarnya aku mengizinkan kalian menggeledah diriku adalah untuk membuktikan bahwa diriku tidak bersalah di hadapan guru, ibu guru, atau adik kecil. Aku tidak peduli pada tuduhan kalian. Akan tetapi, kalau salah satu dari mereka tidak menyaksikan penggeledahan ini, maka tidak akan kuizinkan tangan kotor kalian menggerayangi badanku. Maka, ia pun berkata, hanya kalian berdua?
Kalian berdua tidak pantas menggeledah badanku. Semakin Ling Huchong menolak, maka kedua bersaudara itu semakin yakin kalau kitab pedang penakluk iblis benar-benar ada padanya. Selain itu, mereka berdua juga mengincar pujian dari sang kakek, paman, serta ayah mereka. Bahkan jika kitab tersebut berhasil ditemukan, Lin Pingxi pasti berterima kasih dan mengizinkan mereka untuk ikut mempelajari ilmu pedang hebat tersebut. Wang Jiajun telah menyaksikan sendiri bagaimana Ling Huchong dapat dikalahkan para gelandangan tempo hari. Maka ia pun menyimpulkan kalau Ling Huchong hanya hebat dalam permainan pedang, tetapi kurang pandai jika bertarung tangan kosong. Melihat kali ini Ling Huchong tidak bersenjata, Wang Jiajun pun melirik adiknya, kemudian berkata, "Saudara Ling Hu, kau menolak diajak bicara baik-baik tapi memilih menggunakan kekerasan. Jika sampai terjadi apa-apa tentu akan merusak hubungan baik kita." Setelah bicara demikian, Wang Jiajun bersama Wang Jiaju pun mendesak maju. Wang Jiaju mendahului menerjang ke depan sambil membusungkan dada. Ling Huchong mengangkat tangan hendak menolaknya. Tapi Wang Jiaju berteriak, "Hei, kau berani memukul?" Bersamaan dengan itu tangannya terus maju untuk mengunci pergelangan lawan. Karena Ling Huchong adalah murid pertama perguruan Huashan, maka Wang Jiaju tidak berani meremehkannya. Ia pun mengerahkan segenap kekuatannya saat mengerahkan jurus keluarga Wang tersebut. Ling Huchong lebih berpengalaman dalam pertarungan. Begitu melihat Wang Jiaju menyerang dengan sepenuh hati, ia pun mempersiapkan segala macam jurus untuk menangkisnya. Saat pihak lawan mengunci lengannya, sebenarnya ia dapat memutar lengan tersebut dan melakukan serangan balasan. Namun celakanya, ia tidak memiliki tenaga dalam. Meskipun tangannya bergerak sesuai rencana, namun tiada daya sama sekali sehingga dengan mudah ditangkap oleh Wang Jiaju. Tahu-tahu lengan Ling Huchong dipuntir sampai terdengar bunyi patah. Wang Jiaju tidak berhenti sampai di situ. Setelah mematahkan lengan kanan Ling Huchong, tangannya pun bergerak mencengkeram bahu lawannya itu sampai lepas dari sendi. "Lekas geledah dia, kakak," serunya kepada Wang Jiajun. Segera Wang Jiajun maju dan menjulurkan sebelah kakinya untuk menahan bagian bawah perut Ling Huchong untuk berjaga-jaga agar tidak balas menendang. Menyusul kemudian ia menjulurkan tangan untuk menggerayangi baju Ling Huchong dan mengeluarkan semua isinya. "Ini dia," seru Wang Jiajun ketika menemukan sebuah kitab kecil. "Ini dia. Kitab pedang penakluk iblis milik Paman Lin sudah kita temukan." Kedua bersaudara itu segera membuka buku tersebut. Pada halaman pertama terdapat tulisan dalam huruf kuna, berbunyi, "Menertawakan dunia persilatan." Namun sayangnya, kedua bersaudara itu tidak paham sastra. Mereka tidak mengerti huruf kuna sehingga tidak dapat membacanya dengan jelas. Ketika dibuka lembar-lembar selanjutnya yang mereka lihat hanyalah simbol-simbol aneh pada setiap halaman. Karena mereka juga tidak paham notasi musik, dan mereka pun sudah terlanjur yakin dengan penemuan mereka, maka keduanya pun kembali berteriak, "Kitab pedang penakluk iblis telah kita temukan. Ayo kita tunjukkan kepada kakek," seru Wang Jiajun sambil berlari membawa kitab kecil tersebut. Wang Jiaju yang belum puas segera menendang pinggang Ling Huchong, sambil memaki, "Dasar maling licik. Tak tahu malu." Ia kemudian meludahi wajah Ling Huchong dan segera pergi menyusul kakaknya. Ling Huchong sangat marah atas perlakuan kasar kedua anak muda tadi. Namun ia kemudian berpikir bahwa kakek dan ayah mereka tentu tidak sebodoh itu dan berharap mereka mengetahui kalau kitab tersebut berisi notasi musik sehingga sudi meminta maaf atas kekeliruan ini. Namun yang sangat disesali Ling Huchong adalah bahu dan lengannya yang terkilir dan lepas dari sendi, terasa sakit bukan kepalang. Ia hanya bisa mengeluh, "Tenaga dalamku sudah punah. Melawan beberapa gelandangan saja aku tidak sanggup. Keadaanku sudah mirip orang cacat. Apa artinya hidup seperti ini?" Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Air matanya meleleh namun segera diusap setelah membayangkan kedua bersaudara itu akan datang kembali untuk minta maaf. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Selang agak lama, terdengar suara langkah kaki dua orang agak terburu-buru sedang menuju ke arah kamar. Jelas kedua bersaudara itu datang kembali. Begitu memasuki kamar, Wang Jiajun pun berkata, "Ayo pergi menemui kakekku." "Tidak sudi," jawab Ling Huchong. "Kakekmu yang harusnya datang kemari meminta maaf padaku. Aku tidak sudi pergi menemuinya." Wang Jiajun dan Wang Jiaju tertawa bersamaan. "Hah? Kakek yang mohon maaf padamu?
jangan mimpi. Ayo lekas berangkat, seru Wang Jiaju. Kedua bersaudara itu pun menarik baju Ling Huchong dan menyeretnya keluar dari kamar dengan paksa. Keluarga golok emas Wang mengaku sebagai kesatria pembela kebenaran, tapi perbuatan kalian sewenang-wenang seperti ini. Sungguh kotor dan tak tahu malu, bentak Ling Huchong memaki-maki. Wang Jiajun pun membalas dengan menampar wajah Ling Huchong sampai bibirnya mengeluarkan darah. Namun Ling Huchong masih terus memaki. Kedua bersaudara itu tanpa ampun menyeretnya masuk ke dalam sebuah ruangan besar, di mana di dalamnya sudah duduk menunggu Wang Yuanba, Yu Bukun, Ning Zongze, Wang Bofen, dan Wang Zongqiang. Ling Huchong tidak peduli dan masih terus memaki, keluarga golok emas Wang ternyata rendah dan kotor. Kalian adalah keluarga paling hina dalam dunia persilatan. Tutup mulutmu, Chong Er, bentak Yu Bukun dengan wajah bengis. Ling Huchong langsung berhenti berbicara. Namun matanya tetap memandang tajam ke arah Wang Yuanba. Tampak orang tua itu memegang kitab musik menertawakan dunia persilatan pemberian kedua cucunya tadi. Keponakan Ling Hu, dari mana kau peroleh kitab pedang penakluk iblis ini? Tanya Wang Yuanba dengan suara berwibawa. Ling Huchong terperanjat. Ia kemudian menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Chong Er, kau bisa bersikap sopan atau tidak? Sesepuh bertanya kepadamu, jawab dengan baik. Di mana tata kramamu? Bentak Yu Bukun. Ling Huchong menjawab, Guru, saya sedang terluka parah dan tak bertenaga. Tapi kedua bocah ingusan itu memperlakukan saya dengan sangat kasar. Hehe, apa seperti ini cara keluarga Wang menghormati tamu? Terhadap tamu yang terhormat kami pasti berlaku sopan dan tak kurang adat, ujar Wang Zongqiang. Tapi kau telah mengingkari wasiat orang dan menyimpan kitab pedang penakluk iblis di balik bajumu sendiri. Perbuatanmu ini jelas-jelas mencuri. Keluarga golok emas Wang selalu mengutamakan kebenaran. Dengan kejadian ini, rasanya kami tak perlu menghormatimu lagi. Ling Huchong menjawab angkuh, kalian dari kakek sampai cucu bersikeras mengatakan kalau kitab itu adalah kitab pedang penakluk iblis. Memangnya kalian pernah melihat secara langsung bagaimana wujud kitab pedang penakluk iblis? Bagaimana kalian bisa yakin kalau kitab tersebut adalah kitab pedang penakluk iblis? Wang Zongqiang terdiam sejenak, kemudian menjawab, kitab ini ditemukan pada dirimu. Saudara Yu telah melihatnya dan berkata bahwa kitab ini bukan milik perguruan Huashan. Lantas, apalagi kalau bukan kitab pedang penakluk iblis? Karena semakin gusar Ling Huchong pun tertawa dan berkata, jika benar kitab tersebut berisi rahasia ilmu pedang penakluk iblis, maka silakan saja kalian pelajari. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak petunjuk dari kitab itu. Maka untuk selanjutnya, keluarga Wang di Luoyang akan disegani di dunia persilatan karena bertambah gelar menjadi keluarga golok emas dan pedang emas Wang. Hahaha. Keponakan Ling Hu, sahut Wang Yuanba. Jika ada kesalahan yang dilakukan kedua cucuku padamu, hendaknya kau jangan membenci mereka. Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Yang baik adalah menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Kau telah menyerahkan kitab pedang ini kepada kami. Demi memandang pada gurumu, mana mungkin kami tega mengusutnya lebih jauh? Untuk selanjutnya, persoalan ini tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Sekarang biar ku betulkan lenganmu yang terkilir. Usai berkata demikian orang tua itu melangkah maju mendekati Ling Huchong sambil menjulurkan tangannya. Tidak perlu. Ling Huchong tidak sudi menerima permainanmu, jawab Ling Huchong sambil mundur 2 langkah. Permainan apa? Tanya Wang Yuanba. Aku bukan boneka yang tidak punya perasaan, bentak Ling Huchong. Lenganku ini tidak dapat kalian perlakukan seenaknya. Ingin dipatahkan lantas dipatahkan, ingin disambung lantas disambung. Ia kemudian melangkah ke hadapan Ning Zongze dan berkata, Ibu guru, lenganku ini. Ning Zongze paham maksud Ling Huchong. Dengan menghela nafas panjang ia pun membetulkan ruas lengan dan bahu murid pertama suaminya yang terkilir itu. Ling Huchong kemudian berkata, Ibu guru, kitab tersebut berisi notasi musik kecapi dan seruling. Tapi ternyata keluarga Wang sudah buta huruf semua dan bersikeras mengatakan kalau kitab tersebut berisi rahasia ilmu pedang penakluk iblis. Sungguh lelucon maha besar di dunia persilatan. Tuan Wang, kata Ning Zongze kemudian. Apakah kitab itu boleh kulihat? Silakan kalau Nyonya Yu ingin melihatnya, jawab Wang Yuanba sambil menyodorkan kitab tersebut.
Ning Zongzi menerima kitab itu dan membuka beberapa halaman. Ia kemudian berkata, aku sendiri kurang paham tentang musik. Tapi kalau kitab ilmu silat sudah sering kubaca. Kitab ini sama sekali tidak mirip kitab ilmu pedang. Tuan Wang, apakah di rumah ini ada orang yang mahir bermain musik? Jika ada kita bisa menanyakan pendapatnya. Wang Yuanba merasa sangsi. Ia khawatir jangan-jangan kitab tersebut memang benar-benar berisi notasi musik. Jika benar demikian, tentu ia akan menderita malu luar biasa. Maka itu, ia hanya termangu-mangu tidak segera menjawab. Tanpa menghiraukan perasaan sang kakek, Wang Jiaju yang lugu langsung saja menyahut dengan suara lantang penuh rasa bangga. Kakek, juru tulis kita yang bermargai bukankah pandai meniup seruling? Apa perlu kita panggil dia untuk mencobanya? Sudah jelas kitab ini adalah kitab pedang, mengapa disebut kitab musik segala? Wang Yuanba menanggapi, ada bermacam-macam jenis kitab di dunia persilatan. Sering ada orang yang sengaja merahasiakan kepandaiannya dengan cara menyamarkan pelajaran ilmu silat dengan cara ditulis seperti notasi musik. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diherankan. Ning Zongzi berkata, tapi kalau memang di sini ada juru tulis yang pandai meniup seruling, apa salahnya kalau kita panggil dia kemari? Tentu dia bisa membedakan antara kitab pedang dan kitab musik. Wang Yuanba terpaksa menuruti permintaan Ning Zongzi. Ia pun memerintahkan Wang Jiaju untuk memanggil juru tulisi. Tidak lama kemudian, cucunya itu sudah kembali ditemani seorang laki-laki kurus berusia 50-an, berjanggut tipis dan berpenampilan rapi. Tuan Yi, coba kau periksa apakah kitab ini berisi notasi musik, tanya Wang Yuanba memberi perintah. Juru tulisi membolak-balik bagian depan kitab tersebut yang berisi notasi kecapi, kemudian berkata, yang ini saya kurang begitu paham. Namun begitu membaca bagian belakang yang berisi notasi seruling, wajahnya langsung berseri-seri. Mulutnya tampak bersenandung dan dua jarinya mengetuk-ngetuk di atas meja sesuai irama. Sejenak kemudian pria itu menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Mulutnya kembali bersenandung. Nadanya meninggi, tiba-tiba menjadi rendah sekali, sampai-sampai suaranya serak tidak bisa diteruskan lagi. Ia mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Ini sungguh sukar dimengerti, sukar dimengerti. Apa ada yang aneh dengan kitab ini? Apa ada perbedaan dengan kitab musik pada umumnya? Tanya Wang Yuanba dengan nada senang. Juru tulisi kembali membalik-balik halaman yang berisi notasi seruling, kemudian menjawab, silakan Tuan melihat sendiri. Musik ini dimulai dengan nada gong mayor, mendadak berubah menjadi nada wei minor. Sungguh sangat bertentangan dengan teori umum seni musik. Notasi ini sangat mustahil untuk dimainkan. Kemudian nadanya berubah lagi menjadi jiao mayor. Sungguh belum pernah saya melihat ada notasi seruling yang aneh seperti ini. Ling Huchong menanggapi sambil mencibir, kau tidak becus memainkannya, bukan berarti orang lain juga tidak mampu memainkannya. Benar juga ucapanmu, sahut juru tulis Yi sambil mengangguk. Jika di dunia ini ada orang yang sanggup memainkan lagu ini, maka aku sungguh sangat kagum tak terlukiskan. Ya, kecuali dia di timur kota. Apa maksud perkataanmu, sela Wang Yuanba? Kau bilang notasi lagu seruling dalam kitab ini beda dengan yang biasanya? Kau bilang notasi dalam kitab ini mustahil dimainkan? Ini memang lain dari yang lain. Lain dari yang lain, jawab juru tulisi. Yang jelas saya tidak mampu memainkannya. Kecuali dia yang tinggal di timur kota. Kecuali siapa? Seniman di timur kota siapa yang mampu memainkan lagu ini? Sahut Nyonya Yu menegas. Saya tidak berani menjamin, ujar juru tulisi. Tapi dia yang bernama Lu Zueng, yang tinggal di timur kota pandai meniup seruling dan memetik kecapi. Kepandaiannya dalam meniup seruling sangat jauh di atas saya. Sungguh dia jauh lebih hebat daripada saya. Mungkin dia bisa memainkan lagu ini. Kalau bukan notasi lagu biasa, di dalamnya tentu terdapat suatu rahasia, kata Wang Yuanba. Wang Bofen ikut bicara, ayah, bukankah ilmu golok 4 jalur 6 laras dari perguruan golok Bagua di Zhengzhou juga ditulis di dalam kitab musik? Wang Yuanba sempat tertegun. Ia akhirnya paham kalau Wang Bofen sengaja berbohong. Ketua perguruan golok Bagua yang bernama Mo Xing masih ada hubungan keluarga dengan keluarga golok emas Wang. Wang Yuanba mengetahui bahwa di dalam perguruan tersebut tidak terdapat ilmu golok 4 jalur 6 laras sebagaimana yang diucapkan putranya tadi.
Namun karena perguruan Huashan tidak mempelajari ilmu golok, mungkin Yu Bukun tidak akan tahu ilmu itu ada atau tidak. Maka dengan licik Wang Yuanba pun membenarkan ucapan putranya, benar juga. Beberapa waktu yang lalu saudara Mo sempat menyinggung hal ini. Menulis pelajaran silat dalam notasi musik adalah hal yang biasa dalam dunia persilatan. Ling Huchong pun menyahut, kalau benar itu merupakan hal yang biasa, lantas bagaimana wujudnya pelajaran ilmu pedang yang tertulis dalam notasi musik kitab ini? Seperti apa ilmu silat yang ada dalam notasi seruling dan kecapi ini? Mohon Tuan Wang Sudi memberi keterangan kepadaku. Mengenai hal ini, menantuku sudah meninggal dunia. Rahasia dalam kitab musik ini selain adik Ling Hu sudah tidak ada lagi yang tahu, ujar Wang Yuanba. Orang tua itu rupanya sangat pandai bersilat lidah. Ia bisa berkelit sekaligus memojokkan Ling Huchong. Ling Huchong semakin gusar. Sebenarnya ia bisa saja membersihkan nama dengan cara berterus terang mengatakan kalau kitab tersebut berisi notasi lagu menertawakan dunia persilatan, tulisan tangan Kuyang dan Liu Xingfeng. Namun jika ia sampai berterus terang maka akibatnya akan sangat berbahaya. Bisa jadi dunia persilatan akan mengetahui tentang kematian Fei Bin dari perguruan Songshan di tangan Tuan Besar Mo ketua perguruan Hengshan. Juga apabila Yu Bukun mengetahui kalau kitab tersebut adalah peninggalan Kuyang dari Sekte Iblis, maka kitab tersebut pasti akan segera dihancurkannya. Jika itu terjadi berarti Ling Huchong tidak bisa menjaga wasiat orang dengan baik. Setelah berpikir demikian, Ling Huchong pun berusaha menahan amarah. Ia hanya berkata, tadi juru tulis Yi mengatakan bahwa di timur kota ada seorang bernama Lu Sueng yang pandai bermain musik. Kenapa kita tidak memperlihatkan kitab ini kepadanya dan minta pertimbangan? Wang Yuanba menggeleng dan berkata, Lu Sueng bersifat sangat aneh. Tingkah lakunya angin-anginan seperti orang sinting. Terhadap orang lain ia acuh tak acuh. Orang seperti itu mana bisa dipercaya? Bersambung ke jilid 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.